Anca. Hai JJ. Hai Boleh duduk Tia. nggak? Ayo, mari. Yeay. Anca udah lama ya kita nggak ketemu. Ya, iya, aku lagi sibuk banget. Anca, kamu lagi ngapain sih? Aku lagi clueless banget sama data-data aku. Lihat. Kamu itu kelihatan kayak mau perang sama laptopmu itu. Soalnya aku jadi kepikiran, apa harusnya aku rapikan atau gimana ya supaya datanya berhasil? Bentar, dirapiin tuh maksudnya kayak gimana, Nca? Ya sedikit disesuaikan aja gitu biar nggak kelihatan gagal. Waduh, bahaya sih itu. Bener lagi, ini mah udah masuk ke ranah yang lebih apa ya? Udah make yang penting masuk akal aja. Tapi kan ini cuman biar hasilnya lebih masuk akal aja. Justru itu masalahnya, Ca. Dalam penelitian itu, yang dicari itu kebenarannya, bukan hasil kelihatan bagusnya. Bener, Je, Nca. Kadang hasil yang nggak sesuai itu harapan itu malah yang paling jujur. Tapi kalau hasilnya jelek, nanti orang nganggap penelitian aku nggak berhasil dong. Siapa yang bilang nggak berhasil? Kamu tetap menemukan data asli. Itu justru bagian penting dari sains. Benar, karena ilmu tuh kebanyakan berkembang bahkan dari hasil yang nggak sempurna, tapi hasilnya tuh nyata, Nca. Jadi bukan data aku dong yang gagal. Tergantung kamu lihatnya gimana sih. Kalau kamu jujur, itu bukan gagal, Ca. Terus kalau kamu manipulasi, itu baru artinya benar-benar gagal karena kamu ngerusak kepercayaan yang dimana itu bakal jadi konsumsinya publik. Aku jadi kebayang deh kalau gimana ada yang pakai data aku sebagai penelitian. Nah, itu satu data yang bikin penelitian lain itu melenceng tuh loh, Ca. Dan sekarang tuh, Ca, apalagi ada tuh penelitian yang bisa diuji ulang atau diuji kembali. Jadi kalau ada yang nggak jujur pasti bakal ketahuan loh. Berarti resiko besar dong, bukan cuman di hasilnya juga, tapi di kepercayaan seseorang kepada kita ya. Exactly. Nah, terus kita perlu yang namanya integritas. Integritas tuh kayak tatanan fondasi yang dimana nggak kelihatan, tapi itu menentukan hasil dari struktur semuanya. Oke, aku paham sekarang. Aku bakal pakai data asliku aja yang udah aku dapetin. Nah, itu baru beneran, Ca. Sekarang, Ca, santai aja, karena hasil yang nggak sesuai itu mungkin saja jadi yang paling benar-benar berharga. Terima kasih ya teman-teman. Ya udah, abis ini kamu traktir es teh ya. Ya udah, abis ini aku traktir ST biar kamu nggak stres mikirin data. Nah, sepakat. Ayo. Halo rekan-rekan semua, dunia akademik kita sedang tidak baik-baik saja sekarang. Sebuah kabar mengejutkan datang dari ajang internasional Symposium Pneumococci Pneumococcal Diseases atau ISPPD di Copenhagen, Denmark. Seorang WNI diduga melakukan fabrikasi data dan pemalsuan identitas yang menggemparkan komunitas peneliti dunia.
Bener Anca, kalau kamu tahu nggak, kasus ini terbongkar berkat kecurigaan mahasiswa doktoral Oxford loh. Hah? Yang bener? Iya, mahasiswa itu berasal dari Indonesia. Namanya Wadwi Daningrat, yang melihat ada peserta bernama Rinia mengumpulkan 4-5 abstrak sekaligus sebagai penulis pertama. Hal ini sangat tidak lazim kan? Iya. Dalam konferensi besar 2-4, modusnya pun terbilang nekat. Terus terduga pelaku mengganti nama dan name tag-nya di sesi presentasi berbeda, hanya dengan bermodalkan mengganti warna jilbab agar tidak dikenal. Bahkan datanya itu kan mencurigakan ya, JJ. Iya, mencurigakan ya guys. Betul kan Anca? Bener. Riset tersebut mengklaim pengumpulan data primer di wilayah penggunaan Andes di Peru. Namun diduga kuat merupakan hasil fabrikasi menggunakan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Saat ini dikonfrontasi langsung, yang bersangkutan tidak mampu menjelaskan data figurannya sendiri. Oke, baik. Teman-teman, perlu kalian ketahui, secara hukum dan etika akademik, tindakan ini sangat amat melanggar norma yang dasar. Kenapa? Karena kan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan UU Sisdiknas, integritas akademik adalah sebagai fondasi utama riset dan inovasi, yang dimana aturan ini dengan tegas melarang praktik fabrikasi, falsifikasi, dan plagiasi. Selain itu, terdapat beberapa dugaan pelanggaran terkait pencatatan nama institusi atau afiliasi dengan tanpa izin. Secara hukum pidana, jika terbukti terdapat adanya unsur penipuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu, seperti contohnya travel grant ke luar negeri, maka ranahnya kita bisa masuk ke hukum pidana umum, bukan sekedar dalam ranah komisi etik. Lalu, bagaimana respon pemerintah kita, Kia? Respon yang diberikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yaitu Profesor Brian Yuliarto, yaitu dengan ngebentuk tim khusus yang dipimpin sama Irjen untuk mengumpulkan fakta dan data, yang mana dari hasil pengecekan data IDN ini menunjukkan bahwa nama-nama yang terseret seperti Pri, Rivaldi, dan Rini bukan merupakan dosen aktif, melainkan tercatat sebagai alumni Universitas Negeri Yogyakarta. Guys, kalian tahu nggak sih, pihak UN-nya itu sendiri sudah melakukan langkah tabayun loh guys. Kalian tahu gak langkah tabayun itu apa? Dengan mengundang para alumni tersebut untuk menanyakan motif mereka loh guys. Menariknya di sini, Pak Menteri menyebutkan adanya kemungkinan sanksi berat. Oh my god. Jika pelanggar ini terbukti dilakukan saat mereka masih berstatus mahasiswa. Geleng-geleng. Tepat sekali, JJ. Jika karya ilmiah yang dihasilkan selama ini merupakan masa studi terbukti melanggar integritas yang ada, maka karya tersebut bisa dibatalkan, dan yang paling fatal adalah ijazah mereka bisa dicabut. So guys, pemerintah juga sedang mengkoordinasikan apakah kasus ini akan dibawa ke jalur hukum kepolisian untuk memberikan efek jera agar citra peneliti Indonesia tidak semakin tercoreng di mata ranah internasional. Setuju. Kasus ini jadi pengingat pahit. Pelaku diduga melakukan ini demi mengejar travel grant loh guys, atau hibah perjalanan
ke luar negeri. Padahal kan kita bisa ke luar negeri gratis dengan prestasi kita yang jujur loh guys. Pilihlah langkah yang halal. Namun harga yang dibayar sangat mahal akibat hal tersebut. Reputasi ekosistem riset nasional taruhan. Jadi kesimpulannya JJ Anca, pemerintah tuh sudah berkomitmen untuk menindak tegas dengan meniadakan toleransi bagi pelanggar integritas akademik. Dan kedepannya kita memerlukan mekanisme pelaporan atau whistleblowing yang lebih jelas agar kasus serupa tidak terulang kembali. Integritas itu adalah mahkota bagi seorang akademisi. Tanpanya, ilmu pengetahuan hanyalah deretan kata tanpa makna. Saya Kansa Mutia Hasan bersama rekan-rekan saya. Iya, Saya JJ aka Arini. Pamit undur diri. Mari jaga marwah pendidikan Indonesia dan sampai jumpa. Bye bye.